Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dari kelas 5B reguler pagi dengan NIM 2011117. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang terdiri dari 10 anggota, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Thomas Edition dengan NIM 2011234. Nama saya Tiara dengan NIM 2011126. Perkenalkan, nama saya Dede Trimunisin dengan NIM 2011223. Nama saya Rizkini Adiani dari kelompok 3 dengan NIM 2011198. Baiklah, saya Daris Arianta akan menjelaskan. Saya Emelda Kartika dengan NIM 20111. Saya Eritrea dengan NIM 2011182. Saya Arsela Lili Mutia dengan NIM 2011208. Melita Sapitri dari kelas 5B pagi, NIM 2011. Baiklah, nama-nama yang telah tadi disebutkan di atas akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan masa reformasi di Indonesia tahun awal sampai sekarang. Agar bisa lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana masa reformasi di Indonesia, mari kita simak pemaparan berikut ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan mengurus kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan seluruh-seluruhnya. Tentang sistem pemerintahan pada masa reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial, politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen tentara Indonesia yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat baru. Akibatnya, politik menjadi lebih terbuka. Di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk dalam periode ini, di antaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali 2002 dan gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Latar belakang penjarahan dan pembakaran di Jakarta 14 Mei tahun 1998. Krisis finansial Asia 1997 yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin ketidakpuasannya masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto pada saat itu, menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh daftar organ gerakan mahasiswa pada tahun 1968 di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998. Sehari setelah gerakan mahasiswa Indonesia 1998 pun meluas hampir di seluruh Indonesia di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri. Kejatuhan Soeharto. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh anggota-anggota berikutnya. Saya Muhammad Thomas Edison akan menjelaskan bentuk pemerintahan pada masa reformasi. Seperti yang kita ketahui, reformasi di Indonesia dimulai sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto yang diakibatkan dari demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia.
Mereka menuntut adanya reformasi karena rezim Soeharto yang dinilai mereka otoriter. Pada masa reformasi, telah berjalan hingga 4 presiden, yaitu yang pertama adalah Presiden Baharudin Yusuf Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang kemudian digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo hingga sekarang. Adapun tujuan reformasi yaitu melakukan perubahan bertahap untuk menemukan nilai baru dalam kehidupan, penataan kembali struktur kenegaraan, melakukan perbaikan di berbagai bidang, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang tidak relevan dengan tuntutan era reformasi. Penyebab terjadinya reformasi dikarenakan adanya krisis politik, yaitu dikekangnya kelompok yang memprotes kebijakan pemerintah dan disebut pembangkang. Terciptanya masa presiden yang tidak terbatas, adanya krisis ekonomi, adanya krisis sosial, adanya krisis hukum, dan krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat. Bentuk pemerintahan negara Indonesia tetap sama, yaitu negara kesatuan dan republik. Memiliki nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem Pancasila sesuai dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintah memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Adanya kebebasan pers dan kebebasan Sistem pemerintahan reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Usai Orde Baru jatuh, maka Indonesia memasuki era reformasi. Dalam era reformasi, Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Untuk konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 setelah amandemen. Di era reformasi, UUD 1945 telah amandemen sebanyak 4 kali dan kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dihapus. Selain itu akan dilaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004 lalu. Dua perubahan tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan status fundamental norm yang tercantum dalam pembukaan. Diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada DPR dan partai politik Indonesia untuk mengawasi pemerintahan secara kritis. Saya akan menjelaskan tentang dua sistem administrasi negara pada masa reformasi. Pada masa reformasi, administrasi negara merupakan perubahan terencana terhadap aspek utama administrasi. Reformasi tidak hanya sebagai perbaikan struktur atau organisasi, tetapi juga mencakup perbaikan perilaku untuk manusia yang terlibat di dalamnya. Reformasi administrasi ialah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu yang pertama struktur, yang kedua prosedur, yang terakhir adalah birokrasi. Kedua sikap dan perilaku birokrat penentuan tujuan sangat penting dalam reformasi administrasi. Dalam organisasi, tujuan merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Reformasi administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan umum reformasi administrasi ada 3. Yang pertama, meningkatkan keteraturan. Yang kedua, meningkatkan dan menyempurnakan metode. Yang terakhir, meningkatkan performansi. Jadi, reformasi administrasi negara meningkatkan kedisiplinan dan perbaikan sistem yang ada di organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. Itulah tentang sistem administrasi negara pada masa reformasi. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan masa kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden Habibie dilantik sebagai presiden dan mulai melakukan berbagai reformasi politik. Lalu pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang dimana mencabut batasan jumlah partai politik. Namun sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 partai politik yang diperbolehkan, itu pun diwajibkan tidak berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan banyak munculnya partai-partai politik dan diantaranya ada 48 partai politik yang akan bersaing dalam pemilihan legislatif tahun 1999. Lalu pada Mei tahun 1999, pemerintah Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimana ini sebagai langkah pertama desentralisasi pemerintah Indonesia yang memungkinkan provinsi-provinsi Indonesia berperan lebih untuk mengatur daerahnya. Polemik dalam pemerintahan Habibie ini yaitu membebaskan tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Tarpapahan, dan Sanana Gumau. Pada era Habibie ini juga dilangsungkan pemilihan legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak dilakukannya pemilihan umum legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi yang diisi oleh menteri-menteri yang dimana terjadi pada masa Orde Baru. Lalu kemudian Habibie juga menyerukan referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 untuk menentukan masa depan Timor Leste, yang dimana hal ini banyak mengejutkan orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini membuat popularitas dan aliansi politik Habibie menurun. Adanya pernyataan ini timbulnya banyak konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie. Hingga akhirnya Baharudin Yusuf Habibie dinyatakan oleh MPR dalam sidang istimewa yang digelar pada tanggal 14 Oktober 1999. Demikian yang dapat saya sampaikan materi tentang masa kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pada tahun 1299 sampai tahun 2001. Pada tahun 1969, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Persatuan Nasional, yaitu kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan. Perwakilan non-partisan dan militer Tentara Nasional Indonesia juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan Agus Wirahadikusuma yang ia jadikan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada bulan Maret tahun 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Kepulauan Maluku dan dipersenjatai dengan senjata militer. Meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut. Milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sektarian Maluku di sana. Pada tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi libur opsional. Ia menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut larangan tentang kepercayaan Imlek secara terbuka.
Pada bulan Februari, Gus Dur mengunjungi negara-negara di Afrika Utara serta Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Gus Dur melakukan kunjungan luar negeri terakhirnya pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk mengumumkan keadaan darurat. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001, pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan sidang istimewa dan kemudian dengan suara bulat memiliki untuk menakjubkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Secara singkat tentang masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini berlangsung, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksanaan tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubung dengan pencalonan mereka pada pemilihan umum presiden Indonesia pada tahun 2004. Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas. Tetapi negara terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokrasinya secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi Indonesia sudah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan yang kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak pendapat. Sebagian penyebabnya adalah pemilihan Muslim yang cenderung memilih kandidat lelaki, dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat sebagai presiden. Meski tampil lebih baik dan perkiraan pada putaran pertama pemilihan umum presiden Indonesia 2004, tetapi di putaran kedua ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan istilah SBY. SBY adalah presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu presiden tahun 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden tahun 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Yudhoyono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. MPR pada periode 1999 sampai 2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.
suara pemilihan dan terpilih sebagai presiden. SBY kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia ke-6 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wakil presiden Yusuf Kala. Ia unggul dari Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Bapak Hasyim Muzadi pada pemilu 2004. Pada saat dilantikannya pertama kali sebagai presiden, SBY mengumumkan kabinet barunya yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri. Itu termasuk anggota Partai Golkar, Demokrat, P3, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet. Sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. Militer juga disertakan dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal. Wakil presiden dalam kabinet kedua SBY adalah Dr. Budiono. Bapak Budiono menggantikan Yusuf Kala yang adalah wakil presiden SBY di kabinet pertama. Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa runoff. SBY secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dari Partai PDIP yang mendapat suara 26,79% dan Yusuf Kala dari Partai Golkar yang mendapat suara 12,41%. Pada masa pemerintahan SBY pada bulan Juli 2005, SBY meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan dana BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah, maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau jika mereka mampu untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, SBY meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pemberian buku. Dan kesehatan juga Bapak SBY pada bulan Januari 2005 meluncurkan jaminan kesehatan masyarakat miskin atau lebih dikenal dengan ASKESKIN. ASKESKIN adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka dapat mengakses ke pelayanan kesehatan. Demikianlah jelas singkat tentang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa pemerintahannya. Terima kasih. Masa kepresidenan Joko Widodo. Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo atau Pak Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi, memberikan jabatan pemerintah pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahan rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,820%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,60%. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada 1999 pasca krisis
1997 sampai dengan 1998. Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap kepresidenan dan wakil kepresiden serta anggota DPR dan DPD dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil kepresidenan Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, 43 bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain di Indonesia. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh masyarakat terjadi di kota-kota besar Indonesia yang pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa rancangan undang-undang lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. 3. Saya akan menjelaskan keadaan pada masa reformasi. Pada masa reformasi, banyak permasalahan politik, di antaranya terjadinya sistem multi partai yang menyebabkan persaingan antar golongan, dan jatuh bangunnya kabinet yang menyebabkan pemerintah pusat kurang memperhatikan daerah karena sibuk dengan kabinetnya. Ada beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, antara lain otonomi daerah, konflik komunal atas dasar agama, dan ancaman terorisme. Ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan dan agenda reformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya yang kami harapkan kepada teman-teman yang telah menonton video kami dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.